Jadi dengan cara seperti itu biasanya untuk lebah itu tidak terlalu stres ya, dan tidak kabur juga tentunya. Telur baru masih banyak gitu ya, jadi menandakan untuk ratunya itu masih bagus. Nah, jadi sang ratu ini dia udah kita temukan ya. Jadi sangat bagus dan sangat super. Nah, jadi untuk di video kali ini kita akan coba untuk memindahkan lebah yang baru sekitar 1 mingguan yang lalu ya, kita ambil dari alam. Cuma ini pas kita ngambil dari alam itu tidak sempat kita videokan ya. Dan setelah 1 minggu, karena untuk lebah ini sudah beradaptasi atau sudah aktif di tempat baru ya, jadi untuk sekarang ini kita coba pindah ke kotak ternak ya. Jadi ini kotak sudah kita siapkan. Jadi seperti ini untuk kotak ya, kita menggunakan kotak susun lagi, kotak yang seperti di ujung situ ya. Kalau kotak yang di ujung situ juga sama ya. Itu adalah kotak yang susun seperti ini. Cuma ini untuk kondisi koloni belum terlalu super, yaitu masih koloni sedikit. Jadi makanya untuk sekarang ini kita coba mulai lagi ya, kita coba ternak dari koloni yang ukurannya sedikit. Dan di sini kita coba cek ya. Nah, jadi untuk kondisi koloninya itu seperti ini. Cuma ini untuk sarang nih bekasnya jatuh karena pas kita bawa pulang kemarin ya, yaitu sarang masih muda ya, jadi masih rentan banget pada patah, jadi sehingga pada jatuh di bawah ya. Cuma waktu itu kita tidak sempat ngecek, jadi sehingga untuk sekarang ini sudah ada yang bergelantungan di bawah itu ya, atau sudah menempati yang di bagian bawah. Jadi untuk kondisi koloninya hanya segini. Dan di sini langsung aja nih kita coba balik. Dan ini mungkin buat teman-teman ya yang mau memindah lebah ya, atau untuk mengganti kotak, misalkan tadinya itu masih di kotak jebakan seperti punya kita ini ya. Jadi untuk cara yang kita lakukan ya, yaitu kita ganti setelah nunggu 1 minggu ya di tempat barunya, atau paling lama nanti 1 bulan sampai lebah ini itu beradaptasi dan tahu ya di lingkungan sekitar kita ini untuk mencari sumber pakannya. Jadi dengan cara seperti itu biasanya untuk lebah itu tidak terlalu stres ya, dan tidak kabur juga tentunya. Dan setelah itu ya, kalau kita mau mengganti kotak ya, misalkan tadinya itu di kotak jebakan seperti ini, terus kita mau pindah ke kotak ternak ya, atau ke kotak yang ada framenya, itu untuk sarang ya, usahakan kita harus pasang ya. Untuk sarang kita pasang lagi di kotak yang baru atau di kotak ternak kita. Tujuannya itu supaya lebah itu tidak stres ya, dan tidak gampang kabur, jadi supaya mempunyai stok makanan ya. Jadi seperti itu untuk cara memindah lebah atau untuk mengganti kotak ya, yaitu lebah yang dari kotak jebakan terus ingin kita pindah ke kotak ternak atau ke kotak budidaya, dan supaya tidak kabur ya, seperti yang saya sudah jelaskan itu tadi. Kalau kita seperti itu ya, jadi langsung ini kita coba ambil dulu untuk bagian sarang ya, dan sekalian nanti kita coba cari untuk sang ratunya. Karena memang untuk lebah hanya segini ya. Terus di dalam itu masih ada sisa sedikit, tapi kita coba ambil yang bagian ditutup ya. Nah, jadi untuk kondisi sarang seperti ini, sarang yang masih baru banget ya, masih kecil. Dan ini mungkin buat teman-teman yang tidak terbiasa atau yang baru masih belajar. Jadi untuk mengambil lebah atau untuk memegang lebah itu harus pelan seperti ini. Jangan main ambil-ambil aja, supaya lebah itu tidak merasa kaget ya, dan tidak terancam, jadi sehingga tidak nyengat ya. Tapi alangkah baiknya untuk teman-teman yang masih baru itu harus menggunakan APD ya, seperti sarung tangan, dan juga menggunakan baju tebal. Terus juga bisa menggunakan penutup muka kita supaya aman dari sengat ya. Kalau yang tidak terbiasa itu takutnya itu nanti alergi, dan ketika alergi untuk sengat satu aja itu ya, itu bisa pentel-pentel atau katal-katal sampai banyak banget ya. Jadi ini kita harus pelan aja seperti ini.
Dan di sini kita coba sambil perhatikan untuk ratunya. Kalau misalkan di luar di bagian tutup ini tidak ada, nanti kita coba cari yang di bagian dalam. Biasanya itu masih ada di dalam ya, yaitu sembunyi kalau untuk ratu. Nah, jadi untuk kondisi koloni seperti ini. Untuk kondisi koloni cukup bagus, cuma belum terlalu super. Jadi makanya untuk sekarang ini kita coba proses lagi ya. Kita proses dari awal lagi, yaitu dari koloni segini. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa super dan bisa betah ya. Nah, tapi sebelum lanjut ya, kita coba sekarang pasang dulu ya untuk bagian sarang. Sarang yang tadi kita ambil, kita pasangkan dulu ke frame. Jadi ini dia. Kita coba pasang dulu ke frame. Dan nanti kita masukkan ke kotak yang akan kita gunakan, yaitu kotak yang ini. Nah, jadi untuk kondisi sarangnya itu seperti ini ya. Di sini udah ada telur dan ada madu. Telur baru masih banyak gitu ya. Jadi menandakan untuk ratunya itu masih bagus. Dan untuk cara memasang sarangnya, untuk sarang lebah ini, kalau kita memang menggunakan frame gantung, yaitu frame seperti ini. Jadi makanya kita bisa ikat aja. Kita kasih tali di bagian sini. Jadi tujuan sarang ini dipasang lagi ya, yaitu supaya lebah itu tidak terlalu stres setelah kita ganti kotak seperti ini. Nah, jadi kita lubangin aja seperti ini. Sebenarnya itu ada teknik lagi ya, yaitu kita bisa menggunakan frame yang kotak, terus nanti kita bisa kasih dengan kawat ya, atau kasih penyekat di setiap sampingnya. Jadi supaya ketika memasang sarang seperti ini itu lebih mudah ya. Cuma ini karena kita hanya menggunakan frame gantung, jadi makanya kita hanya bisa ikat seperti ini. Dan di sini memang agak susah ya untuk memasukkan dari talinya, karena kita memang menggunakan tali raffia ya, tidak menggunakan tali yang dari bambu. Jadi ini kita coba mulai lagi ya, kita ternak dari lebah yang ukurannya itu sedikit. Mudah-mudahan nanti sih kedepannya bisa super. Dan biasanya butuh waktu sekitar 6 bulan. Dan paling lama itu bisa 1 tahun lamanya lebah baru super ya, kalau ukuran segitu. Cuma kalau paling cepat biasanya sekitar 4 bulan, yaitu tergantung ratunya itu sendiri. Kalau masih produktif ya masih bisa cepat. Dan juga banyak tanaman sekitar, yaitu untuk bervegetasi. Itu biasanya lebah juga cepat ya untuk perkembangannya. Jadi semua itu saling melengkapi. Meskipun untuk kondisi lebahnya super ya, terus rajin bertelur untuk ratu, tapi kalau sumber pakannya itu sendiri kurang, itu juga untuk perkembangan lebah akan sedikit melambat karena kekurangan asupan pakannya itu ya, seperti nektar dan juga polen. Makanya semua itu harus saling menyeimbangi supaya perkembangan lebah bisa maksimal. Nah, jadi tinggal diikat seperti ini ya. Cuma ini nanti kita akan coba skip aja karena nanti durasi video terlalu panjang. Jadi untuk proses mengikatnya itu hanya seperti ini. Jadi sangat mudah. Jadi butuh ketelatenan. Nah, seperti ini untuk hasil. Tinggal kita pasangkan aja ke kotak yang baru ya. Nah, jadi ini kita pasangkan di sini ya. Kita pasang yang bagian pinggir dulu. Nah, jadi ini lanjut ya, kita tinggal pasang itu, terus nanti kita ambil lagi yang ada di dalam ya. Tapi ini kita percepat aja, kita skip. Nah, jadi untuk sarang udah saya pasang, yaitu kita pasang 3 dulu, karena memang yang sebagian masih ada di dalam kotak yang lama ya, atau kotak jebakan. Dan di sini kita coba lanjut untuk mencari dari sang ratunya. Nah, jadi di sini tidak ada ya. Kita coba cari yang di kotak.
Cuma ini kita coba masukkan dulu, kita masukkan ke kotak yang baru. Nah, jadi untuk sarang yang dulunya itu jatuh ya, di sini udah ada ulatnya itu ya, dan di sini juga ada membusuk. Ini kita buang aja, tidak usah kita pasang karena nanti bisa jadi penyakit ya. Nah, jadi untuk ulatnya juga pada hidup itu. Untung ini segera kita ganti ya, kalau tidak kita ganti kemungkinan untuk lebah kedepannya tidak nyaman dan malah bisa kabur. Karena di sini cukup bau ya, yaitu bau busuk, yaitu dari bekas telur lebahnya yang udah membusuk dan numbuh ulat itu. Dan di sini untuk ratu ya, untuk ratu kayaknya masih ada di sini. Nah, untuk sarangnya kondisinya itu seperti ini. Jadi ini kita coba ambil lagi untuk sarang, kita bersihkan sekalian. Dan di sini juga ada kecoa sangat gede itu, pengganggu. Kecoa itu bisa menyebabkan lebah tidak nyaman juga ya, dan bisa memakan larva, terus bisa juga memakan dari telurnya. Ini kita pelan-pelan coba masukkan ke sini. Cuma ini kita coba buang dulu ya untuk ulatnya ini atau belatung ini. Jadi memang sangat mengerikan ya kalau ada ulatnya seperti ini atau belatung seperti ini. Dan di sini kita coba untuk ambil sarangnya lagi ya, supaya mudah untuk mencari ratunya. Karena biasanya untuk ratu lebah ini yaitu biasanya sembunyi di celah-celah, mencari tempat yang aman biasanya kalau untuk sang ratu. Dan di sini kita coba sambil uraikan. Dan di sini dari tadi untuk ratu juga belum kelihatan ya. Jadi mungkin masih ngumpet. Karena untuk sang ratu itu sendiri biasanya sangat lincah ya. Jadi tidak mau diem kalau sang ratu, dia itu akan terus bergerak ya. Apalagi pas kita pindah seperti ini. Nah, jadi sang ratu ini dia udah kita temukan, jadi sangat bagus dan sangat super. Di sini kita coba kurung dulu ya, kita masukkan ke kurungan dulu supaya aman, baru nanti kita coba lepas ya. Nah, seperti ini. Jadi sementara waktu kita coba kurung dulu seperti ini. Dan kalau ratu udah ketemu seperti ini udah sangat aman.
tinggal kita lanjut untuk memasukkan dari koloninya. Jadi lumayan bagus ya, untuk ratunya juga cukup super. Nah, jadi untuk ratu kita coba taruh di bagian sini dulu ya, supaya untuk koloni yang ada di kotak lama itu mencari sang ratu ya, dan bisa masuk ke sini. Dan di sini saya coba lanjut lagi untuk memasang dari 2 sarang, itu masih sisa 2 sarang. Jadi ini kita coba pasang lagi, karena ada pipolennya, jadi kita coba pasang supaya untuk pakan lebahnya, sambil kita nunggu untuk koloni-koloni yang ada di kotak lama atau di kotak jebakannya itu naik ke kotak baru ya. Dan nanti setelah untuk koloninya udah masuk ke sini semua, ratu baru kita lepas ya. Nah, jadi ini untuk ratu udah saya lepas ya, dan ini kita udah selesai. Jadi kotak udah saya tutup. Cuma tadi pas kita ngelepas ratunya tidak sempat saya rekam. Dan di sini untuk lebah ada mulai masuk ya. Dan di sini juga ya. Karena tadinya lebah itu masuk ke dalam pot sini. Karena di sini memang berlubang, jadi tidak tahu ratunya udah ada di dalam. Dan di sini mulai pada keluar dan mulai masuk ke kotak yang baru ya. Nah, jadi untuk cara mengganti kotak ya, supaya untuk lebah tidak kabur ya ketika kita sudah pindah kotak, yaitu misalkan tadinya itu ya lebah yang masih di kotak jebakan ya, terus kita ingin pindah ke kotak ternak atau ke kotak yang ada framenya. Jadi untuk caranya seperti itu tadi. Hal yang pertama ya, ketika mungkin teman-teman baru ngambil dari alam ya, yaitu dari kotak jebakan, terus kita mau pindah lokasi ya, kita bisa taruh dulu di tempat sini misalkan. Itu jangan diganti dulu ya untuk kotak ya, kita biarkan selama 1 minggu atau paling lama 1 bulan ya. Dan setelah lebah sudah beradaptasi di tempat baru ya, kita baru ganti kotak seperti kita ini. Jadi itu tidak bisa kabur ya untuk lebah biasanya, karena sudah nyaman ya. Jadi sudah mempunyai stok makan dan juga udah ada sarang ya. Jadi sarang bisa kita pasang seperti saya tadi itu ya, supaya lebah tidak kabur. Jadi kita bisa pasang lagi untuk sarang, dan ini tinggal nunggu untuk lebahnya masuk semua ya. Nah, jadi mungkin untuk prosesnya hanya seperti ini ya. Jadi ini adalah proses kita untuk mengganti dari kotak ya, yaitu lebah yang di kotak jebakan, terus kita ganti ke kotak ternak ya. Dan mungkin jika video ini bermanfaat ya, jangan lupa untuk dukungannya. Buat yang belum subscribe ya, silahkan di subscribe, dan jangan lupa juga untuk di like juga, terus di komen juga ya, dan di share juga ke teman-teman yang lain supaya kita bisa saling sharing. Dan mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini ya. Dan buat yang sudah menonton dari awal sampai menit ke akhir, saya ucapkan terima kasih banyak ya, dan semoga teman-teman bisa paham. Dan jika ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Dan sampai ketemu lagi nih di video-video kami berikutnya.